تبقى لينا اليوم تشهد عن يسوع وتقول وهو الملك هو ده إله أبدي. Selamat malam Pak Malen. Shalom, selamat malam. Ya, alaikum salam Pak Bom-Bom. Ya, Gimana Alaihem kabar? salam alaihem Yesua Hamasya. Oh iya. Alaikum salam Bu. Dari Mana mana Pak Pak? Bom-Bom? Baru menyiar kah? Baru menyiar. Iya, ini baru bangun tidur lihat Pak Bom-Bom masih Ya? WA di grup. Iya, tadi teman-teman Iya. si Aditya talang air ganggu-ganggu jadi. Oh iya. Biasa talang air. Oh iya. Apa itu talang? Aditya. Talang air. Talang air, pancoran air. Oh, segar itu, segar. Iya. Malen, Iya, gimana Pak Bom-Bom? begini bro. Iya, gimana? Kalau begini supaya enak, kalau Anda mau berdialog sama saya, Anda ketemu aja sama saya langsung, boleh ya? Loh, yang ngajak dialog siapa? Kan Pak Bom-Bom. Saya nggak pernah ngajak orang. Kalau Anda agamanya apa? Sebentar saya tanya dulu. Agama Anda apa? Loh, sebentar dulu. Saya itu pernah lihat narasi dari Pak Bom-Bom ya. Narasi dari Pak Bom-Bom itu kalau nggak salah itu kan waktu dini hari itu. Pak Bom-Bom nantangin saya dialog sama Rudi Yohanes, kan gitu. Dan setahu saya, Rudi Yohanes itu udah nggak mau dialog dengan saya. Dengan satu narasi, Bang Valen, saya nggak mau dialog dengan Anda, nanti saya takut menghujat Tuhannya Israel. Itu pernyataan dari Rudi Yohanes. Saya tanya, Anda agama apa? Judaism. Diakui di Indonesia enggak? Dilindungi sama undang-undang. Mana ayatnya? Diakui Mana oleh ayatnya? Indonesia. Berapa agama di Indonesia? Undang-undangnya mana? Bapak bisa ngelihat di status komunitas saya, di situ ada Yahudi itu dilindungi, Judaism kepercayaan selain dari Hindu, Buddha, Kristen, Islam itu dilindungi dan berhak beribadah di Indonesia. Ada di undang-undangnya, undang-undang, ada diakui, dilindungi. Bapak orang mana? Orang Jawa atau orang Yahudi? Apanya Pak? Orang saya kan bilang orang NKRI. Oh, NKRI. Indonesia. Oh. Iya. Ya saya cuma tanya-tanya aja dulu, nggak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa Pak. Soalnya Anda katakan bahwa Tuhannya orang Yahudi sama dengan orang Islam, sama ya Pak? Ya? Loh, yang bilang bukan saya. Oh. Yang bilang itu Rabbi Taufik, sebentar. Yang bilang itu Rabbi Tovia Singer, Rabbi Yehuda Glix. Ya Rabbi Yehuda Glix itu seorang dulu kemarin dia salah satu seseorang yang ada di Knesset Yerusalem. Berarti Anda lebih mendengar Rabi atau firman Tuhan? Loh, otoritas rabinik Pak Bom-Bom, sebentar, boleh saya narasi 2 menit boleh, ya? Boleh, enggak? Boleh ya? Sabar. Enggak, kita bukan narasi. Kita di sini. Iya, makanya kan saya jelaskan. Bukan berarti gini, contoh kayak gini, saya kasih contoh. Misal Pak Bom-Bom seorang pendeta, ada jemaat. Jemaat kan dengerin pendeta. Artinya jemaat kan percaya sama pendeta. Pendeta ngajarin kan dari perjanjian baru juga. Jemaat percaya pendeta Pak, nggak ada jemaat percaya pendeta. Hanya menghargai pendeta. Gue nggak percaya gimana? Lah iya sama. Hanya menghargai. Iya. Hanya menghargai. Sekarang gini. Bukan percaya Tuhan Yesus. Pendeta itu cuma dihargai, dihormati. Jangan nge-framing. Artinya gini loh Pak Bom-Bom. Kalau Anda bisa berdialog dengan akademis, saya talmid, saya murid, saya punya rabi. Saya diajar langsung sama Rabbi Simon Cohen. Gini Pak. Ini Pak. Iya, gimana? Setahu saya, orang Yahudi itu tidak pernah memberitakan firman Tuhan kepada bangsa lain. Kata siapa? Alkitab. Iov itu tahu nggak? Pak Bom-Bom, Iov tahu Iov? Ayub. Ya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Oh, saya gak usah ke Iov, ke Obadjah. Obadjah itu dari Israel bukan? Bukan. Sebentar dulu, saya tanya Bapak. Firman Tuhan itu makanya diberikan itu kepada bangsa. jangan. Sebentar dulu Pak, sebentar. Firman Tuhan jangan ngomong kayak begitu. Sebentar dulu, bukan jangan ngomong. Itu hak Anda. Tapi saya tanya dulu. Bangsa Israel itu berarti sudah menyalahi ya, Alkitab itu dalam perjanjian lama sudah menyalahi aturan.
Loh enggak, Apa-apa Bapak juga percaya keliru. Bapak, nggak Bapak apa-apa. keliru gini loh, Bapak ngomong kiranya apa ya, kalau saya ngelihat Torah, Bapak kan tahu Torah ya. Di Perjanjian Baru juga ada kata Torah. Semua Judaism, Kristen, Katolik, Islam ada Torah. Ayo kalau kita mau berapologet yang akademis Pak Bom. Ini aja. Heeh. Valen kalau mau ketemu saya aja, langsung kita berbicara. Oh ya. gitu, iya. Ya. Soalnya Halo, begini, selamat Valen malam. sudah begini Valen ya. Sebentar. Iya gimana Pak Bom? Valen ini kan selalu bilang Tuhannya sedangkan sama dengan orang Yahudi. Berarti kitab ulangan itu buang saja ya. Buang gimana Kitab Pak Bom? ulangan buang, Mazmur buang aja ya. Loh itu kan menurut Kalau Anda orang perspektif. Yahudi. Loh itu kan menurut perspektif dari Pak Nggak Bom. bisa, Sekarang Pak. loh, kok nggak bisa Di gimana? Alkitab itu udah jelas. Gimana? Di Keluaran 20 Gimana? jangan engkau menyembah Allah lain. Lah, Ya. terus kalau Jangan Yesus engkau siapa? menyembah Allah di luar lain. Loh, Yesus itu Loh, orang kalau Yahudi. Yesus siapa? Yo, Yesus Emang Tuhan. Yesus Tuhan? Sebentar, Dari mana oke, saya tanya ayatnya? Anda. Oke, sebentar. Di mana ayatnya gitu loh? Oke, saya tanya. Oke, sebentar saya tanya Anda. Gimana, Saya Pak? tantang Anda. Anda Iya. boleh tanya sama saya 1000 ayat. Ya. Saya tantang Anda sekarang, Anda tunjukkan di Alkitab apa maksud kata Yesus di Lukas 24 ayat 24. Silakan. Anda jelaskan. Ulangi lagi Pak, suaranya putus-putus. Silakan, Pak. Silakan Anda mengerti ayat ini, Pak. Silakan. Oke, saya baca itu Pak ya, sebentar saya baca. Ia berkata kepada mereka ini Pak Valen, sebentar Pak Valen. Gimana? Kita bukan berdebat, kita diskusikan di sini kan. Lah iya, kan lebih baik begitu. Ya, Anda kan Yudaisme. Judaism. Nah, Yudaisme apa kan saya nggak perlu. Saya nggak perlu tahu. Harus saya tahu saya orang Yahudi, saya firman Tuhan hanya diberikan kepada orang Yahudi. Khusus Nah, itu Yahudi. kan setahu Anda, Nah, Pak. Orang Yahudi hanya memberitakan firman Tuhan hanya kepada orang Yahudi. Kecuali Loh. mengikuti Yesus dan murid-murid Yesus. Itu baru. Loh, itu kan perspektif Anda. Itu Anda memframing. Sekarang gini, Bukan kalau Anda memang kita benar ikut Alkitab. Hashem, Nah, udah nggak apa-apa. gini loh Pak, itu kan perspektif Jangan bicara Anda. Advent. Di sini nggak pernah bicara. Enggak. Jangan bicara Advent. Itu kan perspektif Anda. Sekarang udah, gini, logikanya Anda baca begini. ini sudah. Oke, Anda baca ini udah. Anda baca ini. Silakan. Silakan udah. Nah, kita diskusi. Ia berkata kepada mereka, ya inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Torah, Musa dan kitab Nevi'im dan juga Tehillim. Sekarang di mana ada perkataan Yesus di dalam Torah, Nevi'im dan Ketuvim? Itu kan klaim dari Lukeos atau Lukas. Saya lebih percaya Moshe Rabbeinu, saya lebih percaya David Hamelek, saya lebih percaya Shlomo Hamelek, gitu loh. Oke, Sekarang ini di mana? Ini perkataan Lukas menurut Loh kamu. itu kan Lukas, Pak. Perjanjian Lukas itu baru siapa? yang di kanon Lukas di itu abad siapa? kedua. Oke, Lukas siapa? Memangnya Lukas murid dari Yesus? Baru kau punya rabi itu siapa? Kau punya rabi itu siapa? Loh, saya lebih percaya tulisan Moshe Rabbeinu, Nabi Musa. Sekarang tunjukkan di mana. Musa menulis tentang Yesus. Oke, Matius itu siapa? Matius itu siapa? Loh, Matius siapa, Pak? Saya nggak kenal Matius. Saya lebih percaya Nabi Musa, Moshe Rabbeinu. Saya lebih percaya Yosua, saya lebih percaya. Lukas itu siapa? Loh, itu kan gini loh Pak, kalau Anda mau berdialog secara akademis, itu kan New Ya udah, Testament Lukas atau itu siapa? Lukas itu Lah, siapa? ya, dengerin dulu. Gini aja, Dengerin saya dulu, mewakili dengerin dulu. ribuan pendeta ada di Indonesia. Lukas itu Iya, siapa? Makanya saya sekarang bilang, gini. Pak. Sebentar Pak. Iya, gini. Makanya saya malas Oke. itu dialog di YouTube. Anda itu bicara bebas, mulut Anda kayak bebek. Lukas itu siapa Pak? Lukas siapa? Iya saya jawab, Lukas makanya siapa? saya jawab. Lukas siapa? Iya, saya Lukas jawab. siapa? Loh, Lukas siapa? Anda kok ngomong terus, saya jawab. Lukas siapa? Kasih waktu saya 2 menit untuk Lukas menjelasin. siapa? Ya. Ya Lukas siapa? Nah, Lukas itu adalah salah satu penulis di New Testament. Dan Iya. bukan bagian dari ke-12 murid Yesus. Gimana saya mau percaya sama Lukas? Sekarang kalau Lukas menuliskan itu semua dan dia mengklaim di dalam kitab Torah, di dalam kitab Nevi'im, bahkan Ketuvim, sekarang buktinya mana? Yesus ditulis di dalam Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Di mana? Biarkan dia bicara dulu. Biarkan dia bicara. Lukas itu Buktikan hidup di klaim tahun dari berapa? Lukas. Lukas, Injil Lukas di tahun berapa? Lukas tulis tahun berapa? Loh, itu di kanon aja abad kedua. Alkitab kan di kanon abad Ya kedua. udah, kemauan mau aja. Terus Matius itu siapa? Loh, kok Matius siapa? Anda kan tadi menyodorkan kalau di dalam tulisan Lukas, Lukas itu Anda Yesus tidak jelaskan. itu Lukas itu siapa? ada.
Lukas itu Dia kan siapa? tabib. Itu kan penulis Hah? Injil Lukas. Ya siapa dia? Di abad kedua. Bukan murid Yesus. Iya, Anda bilang di abad kedua. Kanonisasi Alkitab di abad kedua, termasuk Bapa Terus Gereja, Lukas ada itu siapa? Polikarpus, ada Saya Origen. Ya, Lukas itu siapa, saudaraku? Lukas siapa? Loh, tadi kan udah saya jawab, Pak. Lukas itu Anda jawabannya penulis. salah. Ya. Jawabannya ngawur. Lu kok salah? Ngawur. Loh, kok ngawur Makanya gimana? gini, Sekarang Pak. buktikan. Saya nggak mau ngomong Sekarang begini, makanya Bapak buktikan. ketemu Loh, saya. enggak usah. Sekarang Bapak ketemu buktikan saya, itu di Bapak mana? saya setuju buktinya. Di mana Yesus itu ditulis di kitab Torah, Niwim dan Ketuvim menurut klaim Lukas. Itu kalau mau dialog akademis. Oh, Di mana? Pak. Coba Akademis buktikan kalau Anda bagaimana? akademis. Kalau kita nggak bisa tunjukkan bukti, Bapak hanya mulut-mulut aja. Karena saya Loh, tanya, murid itu Yesus kan ada di Lukas. murid Yesus itu ada Itu berapa, kan Pak? di Lukas menarasikan kalau tentang Yesus udah. itu ada di dalam Torah, Niwim dan Ketuvim. Kamu udah nggak bisa Di jawab. mana? Kalau Yohanes kira-kira siapa? Kalau Yohanes itu kira-kira siapa? Iya, Yohanes- orang kamu Yohanes siapa? nunjukin Iya. nubuatan Yesus ada di Iya. Torah, Niwim, Ketuvim. Itu Sekarang Itu bukan saya nubuatan, tanya, Pak. Itu bukan Saya nubuatan. tanya, Sudah di salah. mana? Sudah Di salah. mana? Itu bukan nubuatan. Saya Loh, tanya kok sama nggak kamu dulu. dijawab? Tadi kamu Gimana jawab sih, Pak Lukas Bobo? di abad kedua. Nanti kamu ngawur. Loh, Lukas kamu itu siapa? framing lagi. Saya menarasikan Alkitab Lukas di itu siapa? Loh, Lukas siapa? sebentar Pak ya. Kita mulai dari Ya, awal. Lukas itu Bapak siapa? kan Bapak kan menyodorkan Ya, kitab Lukas itu tuh. siapa? Ya udah, kalau saya Loh, tunjukkan Lukas Matius, siapa? kamu setuju nggak? Sudah, kalau saya tanya Matius, Tunjukkan siapa? Matius, tunjukkan Matius. Ya, Kok Matius itu Anda siapa? kok- Ya, Loh, Matius itu siapa? Matius ya. Matius nama Ibraninya siapa? Nggak, saya tanya dulu Matius itu siapa? Loh, Matius itu orang Yahudi enggak? Saya Orang tanya apa kamu, dah? Matius orang Yahudi. Loh, dia orang Itu apa? Matius Masa ada apa? orang Itu orang Matius Masa orang apa? ada orang Yahudi namanya Matius? Masa ada orang Matius? Aduh, Valen, kamu nih mau dialog aduh, Valen ini mau gimana? cari gara-gara. Kamu mau dialog atau mau Loh, cari dari gara-gara? gara-gara. Saya kasih tahu Iya, Anda, kamu itu sudah Matit ngawur. Yahu, namanya Matit Yahu. Dia orang Yahudi, nggak ada orang Yahudi namanya Udah, Matius. Udah terserah kamu ya, udah terserah kamu. Terus kalau orang kamu aja Yohanes nggak itu bisa siapa? berakademis. Nggak Udah, ada orang kamu Yahudi yang- namanya udah, nggak usah Yohanes kamu gitu bilang, loh. kamu tuh Saya kasih orang tahu, Jawa aja. Sama aja kamu orang Jawa. Matius itu Jangan orang nama Yahudi lah. Ibraninya Matit Yahu. Udah, Kalau wong sampean wong Jawa Yohanes kalau ngomong itu yang ngomong Jawa namanya aja. Jangan ke Yohanan. Yahudi-Yahudian ya. Nah, Nanti orang gini, kamu nggak berani bisa nggak? berdialog. Udah gini udah Yahudi. Gini, Apa? nih. Apa? Nah, kamu kan punya rabi Gimana? bilang kan, wah, Apa? kamu ini macam. Kamu udah aja Iya, bilang apa? Matius bukan orang Yahudi. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Yohanes itu siapa? Yohanes Loh, itu sekarang juga saya tanya, emang ada orang Yahudi namanya Yohanes? Oh, begitu. Makanya jangan banyak Berarti- terjemahan. Oh, Yohanan begitu gitu loh. terjemahan. Bang Oh, Palen, begitu. Yohanan Oh. ya. Itu Udah, nggak orang usah, Yahudi nggak usah, bukan. Udah, nggak Gitu usah. loh. Udah, nggak usah. Kamu emangnya orang paling pintar di Indonesia? Aduh. Kamu orang paling pintar di Indonesia? Loh, saya berakademis Pak kalau dialog. Oh, kamu orang paling pintar di Indonesia? Loh, saya akademis. Tunggu dulu, Nah, Anda maksud kamu ngomongin kau Yohanes. lebih hebat daripada orang pendeta-pendeta di Indonesia semua. Kau lebih hebat. Loh, suruh ke sini semua. Semua pendeta. Ketemu saja empat mata. Loh. Supaya setelah Kalau lanjut kau, kalau ya. Anda mengundang Supaya setelah saya, lanjut juga. Loh. Hei, ya datangi saya Pak, orang eh. yang nantang Anda Loh, kok. kau yang Yang nantang Anda nantang pagi-pagi. Bang Abrik Eh. kita apa gimana? Gini. Nanti kami belikan kau Apa? tiket, kita sama-sama ke Israel. Kau sampai di Israel, kau berbicara bilang, kau kan mendukung Apa? Israel kan? Kau kan bilang Abraham Iya. pernah dibakar kan? Iya. Abraham pernah dibakar. Iya. Abraham Ada pernah di dalam dibakar. Midras. Ada di dalam Midras. Kamu tahu nggak Abraham Midras pernah apa? dibakar. Di mana Pernah. ayat mana tuh? Di mana Kamu tahu dibakar? nggak di dalam Midras? Kamu kan taunya Benar, perjanjian di mana lama. dibakar? Loh, kamu tahu nggak Gila Midras? kau. Kitab Daniel itu cuma Abraham di mana dibakar? Anda, Oh, penipu Anda kan kamu. taunya. Minta maaf ya. Kamu berani siap nggak tantang nggak tahu saya? Midras. Kamu berani nggak? Loh. Saya tantang kamu kayak berangkatkan kamu ke Israel. Kamu sama-sama dengan saya. Loh, berani, Kalau kau berteriak di depan berani. tembok ratapan, bentar. Kau Berani berteriak saya. di depan tembok ratapan. Berani saya. Sebentar dulu. Berani saya. Kamu berteriak di depan Berani ratapan. saya. Abraham pernah Berani dibakar. saya. Israel pernah dikutuk jadi kera. Berani ya? Pegang Loh. kata-katamu. Saya akan undang Anda. Lu Berani ya? nge-framing orang. Oh, Kamu nggak oke, bisa it's okay. berdialog, Pak It's okay. Bom-Bom. Kamu nggak bisa Loh, bukan dialog dialog. kamu. Kamu ngarang-ngarang semua, bicaramu ngarang. Lu kok Gimana? ngarang? Ketawa lah kita, Kamu ketawa. saya kasih tahu Midras, kamu nggak ngerti Ya Midras udah. apa? Udah Gitu nggak loh. usah, bukan nggak bisa ngerti Midras. Aduh. Kamu nggak ngerti loh. Kamu ngomongnya Apa lu? enak. Sekarang kamu Loh, bilang Abraham pernah kitab dibakar. literatur Yahudi tahu nggak kamu? Kamu ambil dari Literatur mana, Judaism tahu bro?
Kitab mana Loh, kamu baca? Kitab palsu. Makanya Eh? Pak Bombom Makanya dengerin, kalau ngobrol itu, kamu ngomong jangan jangan menang sembarang. sendiri di sini. Di kitab Orang mana? kamu Di nggak kitab mana ngerti Abraham literatur dibakar? Di dari kitab Yahudi. mana? Kamu nggak Nah, ngerti di Midras, kitab nggak mana ngerti. dibakar, Valen? Apa? Ntar dulu, Valen. Apa? Nih, Pak. Ini nih, Aduh. Valen. Apa? Pak, Valen bilang katanya Siapa? Abraham pernah dibakar. Nih, pasal ini benar benar Pak. Siapa Ini kata Pak, siapa? Valen bilang Abraham pernah dibakar. Valen. Ini, coba. Apa? Nah, Apa coba? Di Apa? mana? Coba kau tunjukin. Midras. Iya di Midras Midras. apa? Tahu nggak Midras? Midras mana? Lah, kamu aja nggak ngerti Midras kok. Ah, Misnah kamu apaan? baca Misnah Loh, kok nggak? Misnah? Misnah buatan Nah. siapa Misnah? Midras. Misnah siapa? Midras buatan siapa? Coba keluarin, coba keluarin. Kamu Coba ngomongin tunjukin Misnah tahu Midras nggak? apa? Tunjukin Kamu Midras apa? ngomongin Misnah nggak tahu Ngomong Misnah. tahu Misnah yang Midras tulis siapa? gua nggak tahu. Gak usah banyak Tahu. bacot. Ah, Tunjukin tunjukin. Valen. Valen, tunjukin. Kau taunya minuman Weh, keras, ini Valen. ini Midras keroyokan mana ini di ngerti sini kau. Pak Bombom. Bukan keroyokan. keroyokan. Sekarang saya tanya. Nggak ada Valen, keroyokan, ngomong. nggak ada Keroyokan keroyokan. enggak. Loh, Nggak ada. suruh diem dong, Valen. suruh diem dong. Bilang kok Abraham Valen. dibakar. Iya, gue mau Dengar hormatin ya, lu Pak saya Bombom. ini tidak kuasai bahasa Ibrani. Kalau kamu mau Ya. kuasai Ibrani, Oke. kamu dengan palidaran Ayo. saja ya. Oke, silakan. Ya. Mm-mm. Ya, sekarang Ya. palidaran. Pak, tadi kamu ngomongin Misnah Pak Lidara. Mana apa itu Misnah Torah? Mana Misnah? Misnah Torah Apa apa? Misnah? Coba Apa Misnah Misnah kau Torah? mana? Apa? Alah, Tahu Misnah saya Torah Misnah apa? Torah. Ya Misnah, Apa Misnah Misnah, Torah? Pak. Itu tulisan Apa para Misnah rabi. Torah? Apa? para rabi, Midras Misnah tahu Torah nggak? kok tulisan Kamu para Midras rabi. tahu nggak? Midras Aduh. nggak tahu apa? Jelasin dulu Misnah Torah Midras, itu apa? sekarang Midras Jelasin apa? dulu Misnah Torah Torah itu apa? Ya Torah itu Taurat. Nah, Apa ya Berapa? coba Torah atau apa? Ada berapa Ah. Torah? Ada berapa? Torah. Torah. Ada berapa? Wah, Taurat apanya yang ada Ada berapa? berapa? Nah, Hukumnya Pak, yang ada kayak berapa? gini Hukumnya ada anak gua 16. nggak ngerti. Ada apanya? Torah aja Hukumnya nggak ada ngerti. 13. Enggak tahu. Aduh. Kenapa? Ayo jelasin Eh. Torah. Iya jelasin. Torah ada berapa? Ada berapa Torah? Dalam perspektif Valen. Judaism ada berapa? Valen. Berapa ada Lidara nggak perspektif usah lu sekarang? banyak cincong. Lu nggak jangan usah banyak lu bacot. Valen, lu Torah usah di banyak dalam ngomong. perspektif Judaism lu tahu itu ada belum? berapa? Sampai. Apa? Tenang. Didi. Torah di Apa? dalam perspektif Judaism ada berapa? Tolong jelasin nama saya. Saya tunggu. Apa? Maksudnya Torah ada perspektif Yudaisme maksudnya apa? Lah, dengerin Pak Nah, maksudnya Lidara. apa? Saya Hukumnya bertanya apa? kepada Hukumnya. Anda. Hukumnya Saya apa? bertanya Ah. kepada Anda. Ya. Torah Ya. di dalam perspektif Judaism ada berapa? Yudaism itu kamu tahu apa? Nah, ditanya malah nanya. Enggak, Boleh saya keluar Yudaisme dulu lah. apa? Iya. Ya, kau nggak boleh Pak keluar. Bombom. Nah. Dia kabur Oh, dulu. Pak Bombom, Keluar. sebentar Nggak dulu, punya sebentar otak dulu. kamu. Saya hanya minta. bikin Kayak salah belum. Pak Bombom. aja. Bentar dulu. Pak Bombom, terima kasih ya. Besok besok Nggak kita punya sini otak, lagi kayak ya. laganya Ah, banyak. bener Ya. kamu. Terima kasih Nggak Pak. Ya usah gimana Pak lagi. Bombom? Gimana, Gimana, Pak? Kamu tadi udah ngarang-ngarang, udah bilang Bombom. Abraham dibakar. Coba pertahankan puasamu dulu. Ngarang Abraham saja dibakar. itu. Di kitab mana coba? Saya Pak, ingin banyak dengar ngarang dari aja. mana Abraham Pak dibakar. Bombom. Silakan Pak Lidara kasih tahu dia, Abraham dibakar di mana? Coba. Iya, Katanya makanya Abraham saya dibakar. saya Gini mau loh Pak sok-sok Bombom. jangan sok Ya udah ya. pintar. Saya pamit dulu Pak Ah. Bombom. Abraham Udah dibakar malam. di mana? Udah Udah malam. Abraham Jangan dibakar di ngapain. mana? Jangan bikin malu Valen. Abraham dibakar di Nggak, mana? Di besok kitab lagi. mana? Saya udah Di mana, ngomong di mana? udah Udah, di Abraham dibakar Ya, Midras. di mana? Saya udah ngomong Midras di mana? Midras. Mana Midras? Bukain Midras. tunjukin Mana Midras kitabnya? mana? Kasih tunjuk. Midras Nanti Pak Lidara apa? kasih tunjuk lu gak? Ayo. Mana Midras Nah, mana? besok aja Tunjukin dilanjutin lagi. Midras. Alah. Orang Pak Lidara aja nggak tahu Misnah nggak tahu. Valen, udah. Udah ya, saya Ah. permisi dulu Pak Bombom ya. Nah, Nggak, saya dari pamit permisi dulu, mana permisi ngarang dulu. aja Udah kau. makanya kamu ketemu Iya. saya saja. Permisi dulu. No, Ya ngarang udah, oke, ngarang makasih aja. banyak udah. Oke, makasih. Ngomongin Misnah Torah, ngomongin Oh, Midras, Ya udah, nggak kasih tahu tunjuk apa-apa. buktinya nih Mana layar. Midrasnya? Ditanyain. Kasih tunjuk, kasih tunjuk. Tunjukin Midras. mana? Eh, Tunjukin. Mana? Ditanyain Torah nggak tahu sosokan nih Pak Lidara nih. Bukan, jangan Oh, yang bukan apa. tadi Apa? yang lo bilang, Apa? yang lo bilang Lu ada jelasin ditulis Torah. mana? Tunjukin. Torah itu Tunjukin. Nggak jelasin usah dulu jelasin gitu loh. sekarang tunjukin yang katanya Aduh, Kitabnya. Pak Lidara. Ibrahim dibakar. Anda itu mana Anda itu udah mana nggak yang bisa dibakar. berdialog dengan Wih. akademis. Oh.
Yang Anda mana sosokan yang Iya, akan mana ditunjukkan. yang Abraham Anda dibakar? sosokan Yahudi. Mana? Ya kan? Lu Yahudi KW aja lu abal-abal. Nah, Mana? tuh kan. Nah, tuh kan. Lagu Maksud ini itu, banyak. eh, Lagu lagu sok-sokan banyak, bahasa Yahudi. Valen. Cuma Mana segini, Pak tunjukin? Yahudi. Mana Iya, tunjukin? cuma segini. Mana nih, tunjukin? ilmunya mereka. Muslim Pak Bombom. Mana ngaku-ngaku tunjukin? Yahudi itu. Mana Cuma segini tunjukin? ilmunya. Hah? Mana yang Bukan dibakar? ilmu yang Misne saya- Yang Torah. mana Valen, yang dibakar? Aduh, Misnah, aduh, Midras Valen. mana? Aduh, Mana apa Pak Misnah? Bombom? Apa Pak? Valen. Gimana Pak? Jadi menurut Gimana? kamu Alkitab kami ini palsu menurut kamu? Loh, Hmm, Yang bilang banyak. palsu siapa? Yang bilang Nah, palsu menurut- siapa? kalau saya tunjukkan Lukas begitu kamu nggak percaya? Ya? Sebentar, Terus mana? gini loh Yang Pak dibakar Bombom. yang mana? Itu suruh diem dulu. Ya tuh, udah, anak nggak usah buahnya, ribut, anak buahnya. udah nggak usah ribut, Heeh. nggak usah ribut. Ah. Kamu tunjukkan kitab Apa? kamu sekarang, kasih tunjuk di layar. Tunjuk aja Tunjukin. Orang lihat saya ini, pakai HP, Bang saya Abraham pakai dibakar. HP, nggak pakai Tunjuk laptop. Ya, alasan aja lu banyak Iya, pakai. maksudnya HP kasih layar, kasih hidup, baru Tunjukin. kitab Oh. kamu kasih tunjuk bilang ini Mitras. Mana, Tunjukkan, mana kami itu? kasih tunjuk lagi. Mana? Ya. Kasih tunjuk. Apanya? Mana? Tunjukin. Silakan. Mana Itu kitabnya? kitab kamu, kitab Mitras itu. Ya, kitabnya. Orang gua tadi Misnah, nanya Midras Lukas apa? itu ngeklaim aja nggak kamu jawab kok saya nurut Ah. nurut. Jadi dia kan tunjukkan Palidara. Tunjukkan sama dia biar dia punya ada nggak? Ya, ya. Aduh, Dia mana bukunya? sosokan. Enggak, mana Bukunya bukunya? apa? Sosokannya. Lu Anda mau beli Anda mau Mana? beli sama saya. Mana Anda mau beli sama saya? bukunya tunjukin. Ya, mau beli. Anda mau beli sama saya? Udah tunjukin. Lu Udah. jualan Bahas Yesus kecap. ada nggak di Di dalam sini. Torah Ya udah, melebar udah kemana-mana. tunjukin, jangan Gua bahlul. butuh duit. Udah. Mana? Pak Valen butuh Gua pamit duit dulu. dari jual bukunya. Mana? Gua pamit dulu Pak Bombom. Gua pikir di sini mah cerdas, nggak taunya Biar pesorak mau- semua. biar Aduh. Lu yang bodoh, Pesorak. bengkok lu. Pesorak lu nggak berani tunjukkan. Mitras saja dia nggak tahu. Kasihan. Ah, Ales, sudah Ales. mana otak Masa aja. Abraham dibakar itu. Abraham dibakar. Nggak usah. Silakan ngomong, Pak. Mitras. Bukan, nggak usah. Enggak, Nggak usah. Midras, Midrus, Disuruh Midras. saja. Dia bilang tadi sudah salah. Lukas di abad kedua. Sejak kapan Lukas di abad kedua? Sedangkan Lukas itu siapa? Otak. Anak Kabur. rohani nggak tahu. Iya. Kalau kita mau dialog terus Baca- bilang Alkitab nggak benar, orangnya nggak benar. Baca- Siapa itu? Ngapain kita mau dialog? Itu namanya mau ajar dibilang apa akademik. Akademik bagaimana kalau kita tunjukkan ayat firman Tuhan, langsung dia bilang ini bukan firman Tuhan. Ini kata Lukas sudah kanonisasi. Ini berarti kurang ajar ini, orang kurang ajar ini. Ada Pak, boleh nggak muka. aku tambahin sedikit tadi aku waktu dengar sebelum Palidara Silakan. cerita. Ya, ya, ya. Bangun. Ya. Yang pertama, ya komunitas orang Yahudi di Indonesia itu dilindungi karena mereka keturunan Yahudi. Jadi kalau bukan keturunan Yahudi nggak bisa sembarangan convert ke agama Yahudi. Karena Yahudi itu bukan Iya. agama misionaris ya, di luar Yahudi nggak Iya. bisa ya. Yang kedua, yang dia katakan di dalam Midras itu merupakan salah terjemahan dari kata ur. Mereka mengatakan ur itu memang bahasa kalau kita bicara Ibrani-nya menjadi api. Jadi mereka mengatakan ini Abraham keluar dari api. Itu adalah dongeng, ya. Tidak semua yang ditulis di dalam Talmud itu benar. Contohnya ketika rabi-rabi menerjemahkan Coba. memberikan komentar di dalam Midras dan di dalam Talmud mereka, ya Misnah dan Gemarahnya tentang Adam. Ya, dikatakan pada waktu Adam tidak mendapati pasangan yang sepadan, kan dia kan menamai binatang-binatang tuh, tapi tidak didapati pasangan yang sepadan. Rabi-rabi Yahudi menafsirkan ini bahwa Adam berhubungan seks dengan semua binatang-binatang itu. Apakah itu yang akan kita pakai komentar seperti itu terhadap Taurat? Ya, itu ada Midras dan Gemarah dan bukan komentator dari para rabi. Yang tidak semuanya itu benar. Ya, saya kasih salah satu contohnya. Ketika mereka menafsirkan bahwa Adam itu tidak menjumpai pasangan yang sepadan dengan dia ketika dia menamai binatang-binatang di Eden, mereka menafsirkan Adam berhubungan seks dengan semua binatang-binatang itu. Apakah ini komentar yang akan kita pakai dalam kita memandang Taurat Musa? Jelas enggak. Kapan Misnah, kapan Midras, kapan komentar itu ada? Itu jauh setelah Valen masuk udah Taurat Valen. itu disusun. Valen masuk. Ya. Bu Sofi. Jadi yang Bu Sofi, dikatakan sebentar. Abraham, sebentar Bu Sofi. Pak. Abraham Senggama dengan binatang itu yang Abraham dipakai tentara Islam. keluar itu. dari Ur itu jelas merupakan salah tafsiran terjemahan karena Ur itu merupakan satu kota di Kaldea. Ya bukan bahasa dijadikan bahasa Ibrani kemudian api itu kita mempunyai bukti-buktinya.
Kemudian Betul, ketika Sophie. rabi-rabi misalnya menerjemahkan Rebeka itu berumur 3 tahun ketika menikah dengan Ishak, itu jelas tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Torah. Ya, kemudian yang harus menjelaskan kepada kita, ya, kita tahu sendiri Tovia Singer itu anti misionaris, ya, dan Tovia Singer itu sudah ditantang debat dengan Michael Brown, ya, sesama orang Yahudi. Michael Brown adalah salah satu yang saya terjemahkan sebagai seorang translator waktu kita undang juga di acara kita. Tapi Tovia Singer tidak pernah berani lagi berdebat dengan Michael Brown, padahal sudah kita atur schedule atau jadwalnya. Jadi kita sudah tahu Tovia Singer, ya, itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara HKM, ya, dia punya sekolahan di Jakarta yang motori sama Tovia Singer dan Elisheva, ya, Elisheva Wiryaatmaja di Indonesia. Itu memang anti Kristen. Sejak kapan orang-orang Yahudi, Tuhannya Yahudi pindahan namanya di Yerusalem menjadi Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah? Yaitu yang harus mereka buktikan. Kapan orang Yahudi naik haji ke Mekah dan mencium batu mengelilinginya 7 kali? Ya, itu tantangan saya. Kalau memang dia menyamakan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah dengan Allahnya Israel, silakan dibuktikan. Kapan Musa, kapan Abraham, karena Abraham membangun Mekah, membangun Ka'bah. Kapan Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa, Daud naik haji ke Mekah? Karena dikatakan itu rumah pertama yang dibangun oleh Abraham. Ya, buktikan itu mana ayat di dalam Alkitab yang menyatakan Abraham, Ishak, Yakub ke Mekah, keliling Ka'bah 7 kali. Dan Hajar Aswad, kalau memang batu ini begitu penting turun dari langit, mengapa Abraham tidak menulisnya di dalam Alkitab, di dalam Torah? Sudah lari-lari Mbak Supi. Kita kelarkan satu tema dulu. Kamu jawab aku. Kamu jawab. Sebentar. Kamu jawab aku. Kita kelarkan masalah api dulu. Kita masalah jawab aku. Kalau itu sudah pasti salah terjemahan. Ya, itu sudah Jadi gini, pasti salah Anda terjemahan. mengklaim menyalahkan orang Itu Yahudi adalah pemilik dongeng. kitab asal. Nggak boleh begitu, Sophie. Itu milik dongeng. orang Yahudi. Itu memang dongeng. Itu memang dongeng salah terjemahan dari para rabi-rabi yang mengatakan api. Madia, Hak Anda mengklaim Madia. datang pada abad ke-1 gitu loh. Madia, Nggak boleh. Madia, apa yang kau banggakan? Bagaimana Anda bisa mengklaim kesalahan orang Yahudi sedangkan mereka pemilik kitab asal 2000 tahun datang sebelum Kristen? Itu masalahnya. Dan orang Yahudi menolak penafsiran. Kamu tahu sebentar, kamu tahu nggak Talmud? Talmud itu kitab suci apa bukan, bertanya? Talmud kitab suci bukan, Madia. Kamu tahu nggak Hanya Talmud? Sivalen. Kamu mengatakan sebentar. Kamu mengatakan di Islam itu ada urutannya, susunannya. Quran itu kitab otoritas tertinggi. Kedua hadis bertentangan dengan Quran, hadis dibuang. Makanya Muhammad bin Salman ingin merevisi 90% daripada hadis, mau dia buang. Kemudian apa tuh susunannya ketiga kamu mengatakan? Sirah An-Nabawiyah kalau saya nggak salah. Sirah Nabawiyah bertentangan dengan Quran dan hadis. Sirah sebentar. Ya nanti kita jelaskan itu. Sebentar. Kemudian kamu mengatakan terakhir kitab kuning. Betul? Kamu mengatakan di dalam Islam ada susunannya, betul nggak? Betul. Oke, mari jelaskan dulu itu ya. Jadi dalam Islam konsep hukum, penerapan hukum itu yang tertinggi adalah Al-Quran, yang kemudian hadis, nah kemudian baru ijma ulama itu, yang di dalamnya termuat dari kitab kuning dan hal kitab-kitab yang lain. Nah, jadi posisi-posisi ini bila terjadi suatu bentuk ya yang sepertinya bertentangan, maka dilarikan yang paling tinggi dulu, otoritas paling tinggi yaitu Al-Quran, kedua hadis, baru ijma ulama. Sama dalam kita nggak usah jauh-jauh lah. Seperti itu undang-undang dasar. Sebentar, aku tanya. Ulama itu menulis ijma ulamanya itu berdasarkan Quran dan hadis bukan? Para ulama menulis ijma ulama itu adalah hasil dari para orang-orang ulama berkumpul, mendiskusikan, membahas sesuatu yang digali dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Ya sudah, itu kalau sumbernya aja Al-Quran dan hadis kok kamu bilang bertentangan, itu kan aneh. Tapi ingat, kan kemarin bilang, bila suatu keputusan dari ijma ulama itu ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis dalam menentukan suatu masalah, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua yang saya mau tegaskan, sebentar, dikatakan Lukas tadi bilang dia Matiyahu itu kan nama-nama Yahudinya, tetapi pada zaman Yesus mereka juga menggunakan bahasa Yunani. Jadi Matius itu tidak masalah ya, atau Matias. Nah, yang kedua mengenai masalah kanonisasi Alkitab. Kanonisasi Alkitab itu terjadi secara alami, natural. Jadi gereja pada waktu itu menyaring tulisan-tulisan yang memang sudah beredar
lewat para rasul, pengajaran para rasul dibuka, itu terjadi secara natural. Kanon bukan abad kedua, abad ketiga. Ya, di Konsili Kartago, kemudian Gereja Barat abad ke-6. Jadi itu terjadi seleksi secara natural di mana bapak-bapak gereja pada waktu itu mulai mengkanonkan ke-27 mulai dari Tertullianus, Origen dan seterusnya. Ya, karena pada tahun itu tahun 90 Wahyu Yohanes itu yang terakhir kali ditulis. Wahyu Yohanes, kemudian surat Rasul Petrus, kitab Ibrani itu menjadi satu bahan perdebatan pada waktu itu mau dimasukkan apa enggak, termasuk akhirnya kitab Didache, the Shepherd of Hermas, kemudian surat 1 Clement dan 2 Clement. Ya, akhirnya kanon ini menjadi mapan ketika di dalam Konsili Kartago itu awal-awal abad ketiga, bukan abad kedua. Jadi pekanonan Alkitab kita itu tidak diterapkan dengan pedang. Tidak diterapkan dengan satu-satu konstitusi musyawarah, oh ini dibuang kitabnya, ini enggak. Bapak-bapak gereja waktu itu ketika menetapkan kanon-kanon Alkitab kita yang 27 dari Matius sampai Wahyu, itu ada banyak kitab waktu itu, bukan cuma kitab itu saja. Ya, yang tidak dimasukkan dalam kanon adalah kitab Didache, kitab 1 Clement, 2 Clement, kemudian The Shepherd of Hermas yang waktu itu beredar di gereja dan dianggap dibaca di dalam ibadah-ibadah liturgi gereja. Ketika menetapkan 27 kanon ini, mereka menyeleksi berdasarkan apakah ini ditulis oleh para rasul atau murid langsung para rasul. Ya, itu syaratnya. Yang kedua, apakah ini ditulis oleh saksi mata. Ya, makanya kita menolak semua Injil-Injil palsu yang dipakai seperti apologet teman-teman untuk Yonatan Nandar, ya, yang memakai Injil-Injil palsu ditulis abad ketiga, abad keempat, abad kelima dan seterusnya. Itu nggak kita pakai. Kenapa? Karena mereka bukan saksi mata. Itu kitab palsu yang masuk menjadi wahyu di dalam Quranmu. Ya, kemudian syarat yang ketiga, ya, tadi ditulis oleh para rasul dan ditulis oleh murid langsung para rasul. Lukas itu bagian daripada ring 2-nya Yesus, 70 murid. Ya, yang lain adalah murid langsung dari Yesus. Ya, kemudian diterima pengajarannya tidak boleh saling bertentangan. Ya, makanya kalau dikatakan Paulus menciptakan kekesan keliru, karena surat Paulus itu beredar lebih dulu sebelum Injil-Injil ini ditulis. Jadi pengajaran Paulus itu pada waktu penatua gereja Petrus, Yakobus, Yohanes pada waktu masih hidup. Ya, mereka melakukan konsili di Yerusalem di Kisah Rasul 15. Ya, di mana mereka melakukan pertemuan, mereka membicarakan hal-hal apa saja nih yang diperlukan bagi goyim, ya, bagi orang non-Yahudi yang akan masuk ke Kristen. Mereka menetapkan aturan-aturan itu. Itu para rasul yang menetapkannya. Ya, di Kisah Rasul 15, di konsili Yerusalem yang pertama. Nah, jadi pengajaran Paulus tidak bertentangan, bahkan di 2 Petrus berapa Pak Bobom? 2 Petrus 3 ya Pak Bobom? Bahwa Petrus meneguhkan surat-surat Rasul Paulus sebagai inspirasi atau wahyu dari Tuhan. Ya. Ya, jadi kalian itu tidak mengerti bagaimana gereja atau Alkitab ini bisa menjadi kitab yang terkanonisasi sekarang. Itu waktunya tidak mudah. Ya, makanya kalian harus, begitu juga dengan Quran. Apa yang masuk dan apa yang nggak masuk itu tidak ditentukan dalam waktu sekejap, Madia, Quranmu. Teman-teman, mungkin Anda belum terbiasa berdiskusi dengan Yahudi ya, karena kami di CIA dulu sudah biasa dengan Yahudi. Kalau kita bicara dengan mereka, Pak, ya, debater yang Yahudi Islam ini, Yahudi Islam, itu kita tidak bisa mengambil dari perjanjian baru karena itu bukan iman mereka. Jadi kalau kita mau membuktikan, kita harus bicara dari seluruh perjanjian lama, Tanakh yang mereka percayai. Pertama kita harus mengambil dari situ. Baik itu kita memberikan Trinitas ataupun keilahan Yesus, ya, gitu Pak Lidara. Satu itu yang saya sebutkan. Karena mereka nggak percaya pada perjanjian baru. Tadi kan saya mau tanya, bagaimana dia ngomong midras, ya, segala macam. Nah, misnahnya dia nggak ngerti. Jadi di dalam komentar para rabi itu ada dongeng-dongeng, itu namanya the Jewish legend, ya. Mereka memasukkan dongeng-dongeng yang memang nggak ada. Betul, ya? Betul. Jadi dia mau tanya, tadi kan saya tanya misnah apa? Dia tanya Taurat ada berapa? Itu Taurat itu terdiri dari beberapa tatanan hukum. Baru kalau misnah itu ada beberapa tatanan. Nah, kalau tanya misnah, makanya tadi sengaja saya tanya misnah. Misnahnya dia nggak ngerti. Apa itu misnah? Misnah itu ada beberapa tatanan, ya betul. Kalau Taurat apa? Tanya ada berapa Taurat? Itulah kalau ada dua paling nggak, Tauratnya Yahudi sama Tauratnya Samaria sebenarnya. Samaria, kalau itu benar. Tapi kalau kita bicara dari pandangan Kabalah, mereka mempunyai konsep bahwa Torah itu mempunyai 70 wajah. Itu sebenarnya konsep Kabalah mereka. Ya, makanya kita nggak bisa, karena dia nggak percaya perjanjian baru. Satu, kalau kita mau berdiskusi dengan Yahudi, ya. Memang.
Masalahnya dia Yahudi KW, Bu. Kalau kau Yahudi asli, oke. Masa dia bilang apa? Bukan saya mengatakan Rabi saya. Loh, kok Rabi orang Yahudi asli kok mau dikutuk macam saya? Saya orang Troja, masa saya mau dikutuk? Itu berarti kan saya bodoh. Aduh, ada. Jadi orang-orang Yahudi yang anti Kristen ini, mereka tuh sebenarnya menentang yang namanya konsep Trinitas, karena mereka mengira bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dengan Yahudi Mesianik pun mereka tidak mengakui konsep ini, ya, mengakui konsep Trinitas ini. Dan ini harus kita pahami kalau kita berdialog dengan mereka, itu pertama. Ya, jadi karena mereka tidak paham doktrin ini, mereka sudah menjudge itu Tuhannya Kristen 3. Padahal mereka lebih parah gitu, 100. Ya, yang mereka katakan the 10 Sefirot atau 10 Sefirot ini. Ya, jadi pernyataan Allah itu bukan hanya melalui firman dan rohnya, tetapi ada 100 lagi pernyataan Allah bukan hanya melalui firman dan rohnya. Itu lebih parah lagi. Cuman karena mereka itu tidak memahami konsep Yahudi sebelum abad kedua, mereka memakai konsep Yahudi modern yang sudah anti misionaris, ya, anti kekristenan. Nah, itu yang mereka pahami. Jadi mereka mengambilnya dari Yahudi modern Pak tahun 1200, 1300, 1400 yang mana ini menentang kekristenan gitu. Mereka nggak lihat konsep, harusnya mereka melihat konsep Yudaisme sebelum Yesus lahir. Salah satunya adalah konsep the two powers in heaven atau 2 kuasa di dalam surga. Ngaku-ngaku aja. Ya, jadi kalau kita mau dialog interfaith, dialog antar agama, ya, itu memang harus menggunakan apa yang mereka percayai. Ya, makanya kalau kita bicara dialog misalnya dengan Madiyah, dengan Islam, ya harus ngambil dari kitabnya mereka, tafsirannya mereka. Ya, jangan keluar dari itu gitu. Begitu juga dengan Madiyah, kalau kamu mau memahami kekristenan, jangan ngomong 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, ditanya mana di Alkitab 1 tambah 1 tambah 1, nggak bisa tunjukin. Nggak bisa, Madiyah. Yang namanya dialog itu sebentar, yang namanya dialog itu berangkat dari pemahaman kamu. Jadi ketika aku bicara tentang Islam, aku tidak memakai pemikiran Kristenku, tetapi aku menjelaskan ini loh, apa yang doktrin Kristen yakini dan percaya itu yang kami jelaskan. Itu namanya berapologetika.